Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Gilansyah, NIM 1810 kelas manajemen nado pagi. Saya di sini akan menjawab soal-soal UAS manajemen pemasaran. Soal bagian pertama yaitu tentang bauran pemasaran. Langsung saja. Pertanyaan pertama, apa definisi bauran pemasaran? Jawab. Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali atau produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang digunakan di pasar sasaran. Pengertian lain bauran pemasaran yakni strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, sebutkan 7 elemen bauran pemasaran. Jawab. Yang pertama, produk atau jasa. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, place atau lokasi usaha. Yang keempat, promosi. Yang kelima, people atau sumber daya manusia. Yang keenam, proses atau aktivitas bisnis. Yang ketujuh, physical advance atau bukti fisik perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa definisi produk? Jawab. Pengertian produk adalah suatu yang dihasilkan dari proses produksi, baik itu barang maupun jasa yang dapat diperjualbelikan di suatu pasar. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa definisi price? Jawab. Penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, apa definisi promotion? Jawab. Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian penjualan atau produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembeli. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, apa definisi place? Jawab. Jangkauan tempat menjadi suatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat tepat yang strategi tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik. Namun biaya sewa rental dari tempat tersebut juga harus diperhatikan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses ke konsumen. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, apa definisi personal price? Jawab. Kepribadian definisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seseorang individu inilah yang disebut sebagai personality traits. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8, apa definisi proses? Jawab. Layanan, jasa, ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingat bahwa pergerakan perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan atau quality assurance, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Selanjutnya, pertanyaan ke-9, apa definisi
physical advance? Jawab. Building merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter. Perhatian terhadap interior, pelengkapan bangunan termasuk teknik, sistem dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjung. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10. Apa yang dimaksud strategi produk dalam bauran pemasaran? Jelaskan. Jawab. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan. Strategi produk sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan produk yang dipasarkan, akan tapi hubungan pula dengan hal atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Selanjutnya, soal bagian yang kedua tentang bauran promosi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian bauran promosi. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi tersebut. Jawab. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama, agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Variabel-variabel dari bauran promosi tersebut: A. Advertising atau periklanan. Periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi bukan pribadi mengenai gagasan, barang, atau jasa yang atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Periklanan merupakan salah satu dari 4 alat penting yang digunakan suatu perusahaan untuk melancarkan komunikasi persuasif terhadap pembeli dan masyarakat. B. Personal selling atau penjualan tatap muka. Dalam personal selling terjadi interaksi secara langsung, saling bertemu muka antara pembeli dan penjual. Komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak bersifat individual dan dua arah, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan kesuksesan pembeli. C. Probabilitas atau publikasi. Probabilitas merupakan bagian dari fungsi yang lebih luas, yaitu hubungan masyarakat dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat dan juga calon pembeli. D. Sales promotion atau promosi penjual. Promosi penjual merupakan kegiatan promosi selain periklanan, personal selling maupun publisitas. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan antara lain peragaan, pertunjukan pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Jawab. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Tujuan promosi diantaranya adalah: yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar internasional. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kestabilan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjual ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta menggunakan produk dibanding produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan
yang diinginkan. Yang ketujuh, mengubah tingkat laku dan pendapat konsumen. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, secara efektif apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Jawab, yaitu dengan cara meningkatkan hubungan baik dengan konsumen dan terus memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir, strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan taktis membujuk yang relevan, sopan dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak karena secara umum budaya kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Jawab. 5. Alasan utama kenapa masyarakat menolak produk atau layanan Anda. Yang pertama, harga. Yang kedua, loyalitas pada pemasukan lama. Yang ketiga, tak mampu membuat keputusan. Yang keempat, faktor produk yang kurang kompetitif. Yang kelima, tidak menyukai perusahaan atau sistem dan penjualannya. Sekian jawaban UAS yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.